وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, buah berikutnya dari ibadah Ramadan adalah bahwa kita memiliki kelapangan dada terhadap kesalahan orang lain. Ibadah Ramadan mendidik kita dengan pendidikan yang luar biasa. Salah satunya adalah apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, "Was-shaumu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa in sabbahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim." Dan puasa itu adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor, jangan berbuat kesia-siaan, dan apabila ada orang yang mencerca, mencela, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ini adalah pendidikan yang Rasulullah SAW berikan di Ramadan ini. Bagaimana semestinya seorang muslim itu memaksimalkan Ramadannya. Apabila dia berhasil melakukan hal ini, pengendalian terhadap emosi, kemudian mampu memberikan kemaafan, kelapangan dada terhadap orang-orang yang berperilaku buruk, maka itu menjadi karakter yang luar biasa yang sangat dicintai dalam agama kita. Itu pula lah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun di hatinya kepada orang lain. Hatta kepada orang-orang yang menyakiti beliau, mengganggu beliau dalam rentang waktu yang sangat panjang. Ingatlah kisah ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, di mana orang-orang kafir Quraisy yang selama bertahun-tahun mengganggu beliau, menyakiti beliau, bahkan ingin membunuh beliau. Pada saat itu seolah-olah kesalahan mereka dimaafkan oleh Nabi. Nabi tidak mengingat semuanya itu. Nabi melupakannya. Dan dengan jiwa besar Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah kalian semuanya. Kembalilah kalian ke rumah kalian semuanya. Karena semuanya kalian aku bebaskan hari ini dari dendam, kesumat, amarah. Semuanya sudah aku lupakan. Allahu Akbar. Inilah sifat dan sikap mukmin sejati. Dia mampu menundukkan egonya, memberikan kemaafan kepada orang lain yang telah bersalah kepadanya. Dan yang perlu kita ingat, saudara sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya memaafkan orang lain itu tidak perlu menunggu orang itu datang mengakui kesalahannya kemudian meminta maaf, tidak perlu. Ya. Kalau ada orang yang datang mengakui kesalahannya kemudian minta maaf, sungguh terlalu kalau kita tidak maafkan. Ya. Sewajarnya lah kita memaafkan. Tapi yang istimewa itu adalah ketika seseorang itu mampu memberikan kemaafannya kepada orang lain, hatta walaupun orang itu belum minta maaf. Dan itulah yang diajarkan dalam agama ini untuk kita semuanya. Bagaimana kita memiliki kelapangan dada terhadap kesalahan orang lain. Dan ada satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, bahwa ternyata memberi maaf itu adalah sarana penggugur dosa. Fa'fu wasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maka maafkanlah, maka relakanlah ya kesalahan saudaramu. Tidakkah engkau suka ketika engkau memberikan maaf kepada saudaramu itu, Allah menggugurkan dosa-dosamu? Allahu Akbar. Dosa kita banyak, yang kita ingat banyak, yang kita sudah lupa lebih banyak lagi. Kita perlu instrumen untuk menghapus dosa kita. Dan ternyata salah satu instrumen utama kita untuk bisa menghapus dosa-dosa kita adalah dengan merelakan, memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Dan juga banyak pendapat
para ahli, para pakar ilmu psikologi yang memberikan kepada kita penjelasan tentang luar biasanya itu yang namanya memberi maaf. Ternyata memberi maaf itu menguatkan imun, menaikkan imun. Dan menyimpan kebencian itu adalah melemahkan imunitas kita. Sehingga kalau demikian adanya, kita tidak punya alasan untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Hatta walaupun kesalahan itu berat, kesalahan itu kita anggap sulit untuk kita lupakan, kita perlu membiasakan diri kita. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah aku kelapangan dada, memaafkan kesalahan saudaraku, aku ingin keberkahan darimu, aku ingin ampunan darimu. Dan ada lagi satu ayat dari dalam Al-Quran yang memberikan kepada kita penjelasan bahwa ternyata memaafkan itu adalah tanda ketakwaan. Wa anta'afu aqrabu littaqwa. Dan bahwa ketika engkau memaafkan, maka hal itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bukankah selama Ramadan ini kita mengejar nilai-nilai ketakwaan? Dan ternyata salah satu nilai ketakwaan itu ada pada kemampuan kita memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Inilah nilai yang luar biasa, perlu menjadi warna dalam kehidupan kita. Di 11 bulan berikutnya bahwa kita memiliki sifat pemaaf, kita memiliki kelapangan dada, dan tidak mudah untuk menyimpan dendam kesumat kepada orang lain. Karena sebenarnya kalau kita menyimpan dendam, kemarahan, kejengkelan kepada orang, itu memberikan kepada jiwa kita dampak yang negatif. Kita menjadi tidak nyaman, kita menjadi mudah galau, mudah gelisah, dan seterusnya. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Mari kita menyongsong Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, dengan merelakan seluruh orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Dan persaksikanlah di hadapan Allah bahwa, ya Allah, seluruh kesalahan saudara-saudaraku yang pernah menyakitiku, dengan ini aku setelah merelakannya, dan aku berharap aku keluar dari Ramadan ini dengan dosa juga yang telah Kau ampuni, dan aku keluar dari Ramadan ini seperti hari di mana aku terlahirkan dari rahim ibuku. Semoga itu bisa kita lakukan dan kita menjadi orang yang beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.